benci yang salah alamat. Sejak SMA, Naira dan Arsen adalah dua nama yang tidak pernah akur. Naira si juara kelas. Arsen si ketua OSIS yang selalu merasa paling benar. Setiap lomba, saingan. Setiap rapat, debat. Setiap tatapan, penuh tantangan. Kalau bukan karena kamu, aku pasti lebih tenang, ketus Naira suatu hari. Arsen tersenyum miring. Kalau bukan karena aku, hidup kamu pasti membosankan. Mereka seperti api dan bensin. 10 tahun kemudian. Takdir punya selera humor yang kejam. Naira, kini seorang arsitek berbakat. Terkejut saat tahu klien terbesarnya adalah perusahaan milik Arsen. Dan lebih mengejutkan lagi, Arsen adalah direktur utamanya. Kenapa harus kamu? Desis Naira saat rapat pertama. Arsen menatapnya dengan tatapan tajam yang masih sama. Tenang. Aku juga tidak senang. Proyek besar itu memaksa mereka bertemu setiap hari. Awalnya, penuh sindiran. Saling menyalahkan. Saling menjatuhkan ego. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah. Arsen mulai memperhatikan hal-hal kecil. Naira selalu minum kopi tanpa gula saat lembur. Naira diam-diam takut petir. Naira terlalu keras pada dirinya sendiri. Dan Naira mulai sadar. Arsen tidak sedingin yang ia kira. Pria itu diam-diam membela desainnya saat direksi meremehkan. Ia juga selalu pulang paling akhir, memastikan Naira aman. Sampai suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Listrik kantor padam. Naira terjebak di lift sendirian. Paniknya kambuh. Di luar, Arsen yang sadar Naira belum keluar langsung berlari tanpa pikir panjang. Lift akhirnya terbuka. Naira terduduk gemetar. Arsen memeluknya refleks. Tenang, aku di sini. Kalimat sederhana itu memecahkan benteng yang mereka bangun bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, mereka tidak saling menyerang. Hanya diam. Dan detak jantung yang terlalu cepat untuk disebut benci. Beberapa hari kemudian, proyek mereka hampir gagal karena sabotase dari perusahaan pesaing. Arsen dituduh lalai. Naira bisa saja diam dan menyelamatkan reputasinya sendiri. Tapi ia memilih berdiri di depan semua direksi. Kalau mau salahkan seseorang, salahkan saya juga. Karena proyek ini kami kerjakan bersama. Untuk pertama kalinya, Arsen melihat Naira bukan sebagai musuh, tapi sebagai rumah. Malam setelah masalah selesai, di rooftop kantor, angin bertiup pelan. Kenapa kamu bela aku? Tanya Arsen. Naira tersenyum kecil. Mungkin, aku sudah capek jadi musuh kamu. Arsen mendekat perlahan. Atau mungkin, kita memang gak pernah benar-benar benci. Hening. Lalu Naira berbisik, kalau dari dulu bukan benci. Lalu apa? Arsen tersenyum lembut. Takut mengakui kalau kita saling suka. Dan untuk pertama kalinya sejak SMA, mereka tidak berdebat. Mereka tertawa. Benci yang dulu terasa membara. Ternyata hanya cinta yang salah alamat. Tamat.